Hidup adalah perjalanan penuh liku, jalan yang tak selalu lurus, dan lautan yang kadang bergelombang. Setiap orang yang ingin mencapai sesuatu yang berarti pasti akan menghadapi tantangan, rintangan, dan saat-saat di mana menyerah tampak seperti pilihan yang menggoda. Namun, di balik setiap kesulitan, selalu ada peluang. Di balik setiap kegagalan, selalu ada pelajaran. Dan di balik setiap perjuangan, selalu ada kemungkinan untuk terobosan besar. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori tentang ketekunan dan kesuksesan. Ini adalah panduan bagi jiwa-jiwa yang lelah, namun tetap ingin melangkah. Ini adalah cahaya bagi mereka yang tengah berdiri di persimpangan, ragu apakah mereka harus terus berjuang atau menyerah. Jika Anda pernah merasa kehilangan arah, jika Anda pernah bertanya-tanya apakah semua usaha Anda akan membuahkan hasil, maka buku ini adalah untuk Anda. Melalui halaman demi halaman, kita akan menyelami arti ketekunan, memahami pentingnya tujuan, membangun ketangguhan, dan mengembangkan pola pikir yang membawa kita lebih dekat ke impian kita. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan, tetapi ada prinsip-prinsip yang dapat menuntun kita melewatinya dengan lebih bijak, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Mari melangkah bersama. Teruslah maju, teruslah berjuang. Terobosan yang Anda impikan mungkin hanya selangkah lagi. Bab 1. Memahami kekuatan ketekunan. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang penuh rintangan. Ada hari-hari ketika semangat membara, tetapi ada pula saat-saat ketika langkah terasa berat, hambatan muncul dari segala arah, dan impian tampak begitu jauh dari genggaman. Namun, di antara berbagai kualitas yang dapat membawa seseorang melewati badai kehidupan, ketekunan selalu menjadi kunci utama. Ia adalah nyala api yang menjaga kita tetap bergerak, bahkan ketika jalan di depan tampak gelap dan penuh tantangan. Setiap orang memiliki mimpi, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mewujudkannya. Bukan karena mereka kurang berbakat atau kurang cerdas, melainkan karena mereka berhenti terlalu cepat. Ketekunan menjadi bahan bakar yang memungkinkan seseorang terus melangkah meskipun jalan di depan sulit dan penuh rintangan. Ini bukan sekadar bertahan, melainkan juga terus maju ketika segalanya terasa berat. Ketika kegagalan menghampiri, ketekunan memberi keberanian untuk mencoba lagi. Ketika godaan dan distraksi muncul, ketekunan menjaga fokus tetap pada tujuan. Seperti seorang pelari maraton yang memulai lomba dengan langkah ringan dan napas teratur, perjalanan awal kehidupan sering terasa mudah. Namun, seiring waktu, kelelahan datang, keringat bercucuran, dan godaan untuk menyerah semakin besar. Hanya mereka yang memiliki ketekunan yang mampu terus melangkah hingga garis akhir. Dalam kehidupan, kita semua adalah pelari maraton, dan ketekunan adalah kekuatan yang membuat kita bertahan hingga mencapai tujuan. Ketika badai kehidupan datang bertubi-tubi, ketika usaha tampak sia-sia, dan ketika segala sesuatu terasa di luar kendali, ketekunan menjadi jangkar yang menjaga agar seseorang tidak terombang-ambing. Orang yang memiliki ketekunan tidak akan menyerah hanya karena menghadapi kesulitan. Mereka memahami bahwa badai akan berlalu, dan selama mereka tetap berpegang teguh pada tujuan, mereka akan menemukan jalan keluar. Satu atau dua kegagalan tidak akan menghancurkan impian mereka. Sebaliknya, kegagalan dipandang sebagai bagian dari perjalanan, sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan dan keberhasilan. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Jika melihat kisah orang-orang besar, hampir semuanya pernah mengalami kegagalan besar sebelum akhirnya meraih impian mereka. Thomas Edison harus menghadapi ribuan percobaan sebelum menemukan bola lampu yang berfungsi. Walt Disney pernah dianggap tidak cukup kreatif sebelum akhirnya membangun kerajaan hiburannya. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya sebelum menjadi salah satu tokoh televisi paling berpengaruh di dunia. Perbedaan mereka dengan orang lain terletak pada ketekunan mereka. Mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan siapa mereka, melainkan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan siapapun. Daripada melihat kegagalan sebagai alasan untuk berhenti, seseorang dapat menjadikannya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Setiap kesalahan membawa pelajaran berharga. Setiap kemunduran memberi peluang untuk memperbaiki strategi. Setiap kali seseorang bangkit kembali, ia menjadi lebih kuat,
lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari usaha yang terus-menerus dan keteguhan hati untuk terus melangkah, bahkan ketika tidak ada jaminan keberhasilan. Dalam perjalanan menuju impian, ketekunan adalah teman setia yang selalu menemani. Saat kelelahan melanda, ia membisikkan dorongan untuk terus maju. Saat keraguan muncul, ia mengingatkan bahwa seseorang lebih kuat dari yang mereka kira. Saat kegagalan terjadi, ia mengajarkan bahwa itu bukanlah akhir, melainkan hanya satu langkah menuju keberhasilan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan keadaan di sekitar kita, tetapi kita selalu bisa memilih untuk tetap bertahan. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dicapai, yang terpenting adalah tidak berhenti. Sejauh apapun perjalanan, seberat apapun tantangan, jika seseorang terus melangkah dan terus berjuang, ia akan sampai di sana. Dan mungkin, hanya mungkin, terobosan besar yang selama ini ditunggu-tunggu ada di tikungan berikutnya. Jadi, teruslah maju. Teruslah berjuang. Bab 2. Menemukan mengapa dan tujuan hidup. Dalam perjalanan kehidupan, ada saat-saat ketika kita merasa tersesat, kehilangan arah, atau mempertanyakan makna dari segala yang kita lakukan. Kita bekerja, berusaha, dan mengejar sesuatu. Tetapi untuk apa? Apa alasan sejati di balik semua perjuangan ini? Setiap orang yang berhasil dalam hidup memiliki satu kesamaan. Mereka tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki alasan yang lebih besar daripada sekadar uang, status, atau pengakuan. Mereka memiliki sesuatu yang membakar semangat mereka dari dalam, sesuatu yang membuat mereka terus maju, bahkan ketika rintangan menghadang. Tanpa mengapa yang jelas, hidup terasa seperti kapal tanpa kompas, bergerak tanpa arah, terombang-ambing oleh ombak keadaan. Tetapi ketika kita menemukan alasan sejati kita memiliki sesuatu yang bisa dipegang erat, sesuatu yang memberi kita keberanian untuk terus berjalan, bahkan di tengah badai. Banyak orang bekerja keras, tetapi tidak semua merasa puas dengan hidup mereka. Mengapa? Karena mereka hanya mengejar sesuatu tanpa memahami alasan di baliknya. Mereka mengejar kesuksesan tanpa tahu apa arti sukses bagi mereka. Mereka bekerja tanpa merasa terhubung dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika seseorang memiliki mengapa yang kuat, semuanya berubah. Alasan emosional yang mendalam memberi energi pada setiap langkah mereka. Motivasi mereka bukan berasal dari tekanan luar, tetapi dari api dalam diri mereka sendiri. Coba bayangkan seorang atlet yang berlatih setiap hari dengan disiplin tinggi. Jika ia hanya berlatih karena ingin menang, mungkin suatu saat ia akan lelah dan menyerah. Tetapi jika ia berlatih karena ia ingin menginspirasi orang lain, membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu, atau membuat keluarganya bangga, maka semangatnya tidak akan mudah padam. Ketika alasan kita cukup kuat, kita akan menemukan jalan untuk terus melangkah. Seringkali, kita terjebak dalam definisi sukses yang diberikan oleh masyarakat, jabatan tinggi, kekayaan, popularitas. Namun, tujuan hidup sejati bukanlah tentang apa yang diharapkan orang lain, tetapi tentang apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup worth. Menemukan tujuan hidup bukan tentang menemukan sesuatu yang sempurna sejak awal. Ini adalah perjalanan. Ia bisa dimulai dari rasa ingin tahu yang kecil, dari keinginan untuk membantu orang lain, dari pengalaman pribadi yang mengubah cara kita memandang dunia. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa paling hidup? Apa yang saya lakukan bahkan tanpa dibayar hanya karena saya mencintainya? Apa pengalaman dalam hidup saya yang paling berarti dan mengapa? Bagaimana saya ingin dikenang ketika saya tidak ada lagi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita. Untuk benar-benar menemukan kepuasan dalam hidup, kita perlu menyelaraskan 3 hal: passion, bakat, dan nilai-nilai pribadi. Passion adalah apa yang kita cintai untuk dilakukan. Ini adalah aktivitas yang membuat kita merasa bersemangat dan bahagia. Bakat adalah apa yang secara alami kita kuasai atau yang bisa kita kembangkan menjadi keahlian. Nilai-nilai adalah prinsip yang kita yakini dan pegang teguh dalam hidup.
ketika kita menemukan titik temu antara passion, bakat, dan nilai-nilai kita, kita tidak hanya akan merasa lebih bahagia, tetapi juga lebih berdampak. Kita akan bekerja dengan penuh semangat, bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk benar-benar menjalani hidup dengan makna. Menemukan mengapa adalah langkah pertama, tetapi menggunakannya sebagai bahan bakar adalah kunci untuk bertahan dalam perjalanan. Hidup akan selalu menghadirkan tantangan. Hari-hari ketika kita merasa lelah, putus asa, atau ragu. Pada saat seperti itu, ingat kembali alasan kita memulai. Ketika langkah terasa berat, tanyakan pada diri sendiri. Mengapa saya memulai perjalanan ini? Apa yang akan saya rasakan jika saya menyerah sekarang? Bagaimana hidup saya akan berubah jika saya tetap bertahan? Mengapa yang kuat bisa menjadi pengingat saat kita ingin menyerah, menjadi cahaya saat jalan terasa gelap, dan menjadi dorongan untuk terus melangkah ketika rintangan menghadang? Sebagian orang menjalani hidup tanpa pernah menemukan mengapa mereka, dan mereka merasa kosong. Tetapi kita tidak harus menjadi salah satu dari mereka. Kita bisa memilih untuk menggali lebih dalam, menemukan alasan sejati kita, dan menggunakannya untuk menciptakan hidup yang benar-benar bermakna. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya? Dan ketika Anda menemukannya, genggam erat-erat. Itu akan menjadi kekuatan terbesar Anda. Bab 3. Menetapkan tujuan yang realistis. Setiap pencapaian besar selalu berawal dari sebuah tujuan. Namun, banyak orang gagal bukan karena mereka kurang berbakat atau tidak bekerja keras, melainkan karena mereka menetapkan target yang terlalu jauh dari jangkauan. Mereka ingin sukses dalam semalam, berubah dalam sekejap, atau melompat tanpa membangun jembatan yang kuat. Ketika tujuan tidak realistis, yang tersisa hanyalah kekecewaan dan kelelahan. Sebaliknya, menetapkan tujuan yang realistis adalah fondasi dari kesuksesan yang berkelanjutan. Ini bukan tentang membatasi diri atau takut bermimpi besar, tetapi memastikan bahwa mimpi tersebut dapat diwujudkan dengan langkah-langkah nyata yang dapat dicapai. Kerap kali, seseorang merasa terdorong untuk mengubah hidupnya dalam waktu singkat. Mereka membuat daftar panjang tentang hal-hal yang ingin dicapai, mendapatkan pekerjaan impian, membangun bisnis sukses, memiliki tubuh ideal, atau membaca 100 buku dalam setahun. Semua ini terdengar luar biasa, tetapi tanpa perencanaan yang matang, antusiasme awal itu seringkali berubah menjadi beban berat. Tujuan yang terlalu muluk hanya akan berakhir dengan kekecewaan dan kelelahan mental. Sebaliknya, menetapkan tujuan yang realistis bukanlah bentuk pembatasan diri, melainkan strategi untuk memastikan bahwa pencapaian dapat terjadi secara berkelanjutan dan sehat. Salah satu alasan utama mengapa tujuan harus realistis adalah untuk menghindari rasa frustrasi dan kelelahan. Ketika menetapkan standar yang tidak masuk akal, seseorang mungkin akan bekerja keras dalam waktu singkat, tetapi kemudian merasa kewalahan karena hasilnya tidak sesuai harapan. Frustrasi tumbuh, semangat memudar, dan akhirnya semangat untuk terus berusaha pun hilang. Sebaliknya, dengan menetapkan target yang lebih realistis, keseimbangan antara tantangan dan kemampuan tetap terjaga, sehingga perjalanan menuju sukses menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, tujuan yang realistis juga membantu membangun fondasi yang kokoh. Sama seperti rumah yang memerlukan fondasi yang kuat sebelum dibangun menjadi bangunan megah, pencapaian besar pun membutuhkan dasar yang kokoh agar tidak runtuh di tengah jalan. Selain menghindari kekecewaan dan membangun fondasi yang kuat, tujuan yang realistis juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang terus-menerus gagal mencapai sesuatu yang terlalu tinggi, mereka cenderung meragukan kemampuannya sendiri. Namun, dengan menetapkan dan mencapai tujuan kecil satu demi satu, keyakinan diri akan semakin tumbuh dan menjadi dorongan untuk melangkah lebih jauh. Menetapkan tujuan besar memang penting, tetapi memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil adalah kunci agar prosesnya terasa lebih ringan dan mudah dikelola. Sebuah perjalanan panjang sejauh 1000 mil pun dimulai dari satu langkah pertama. Misalnya, jika seseorang ingin menulis sebuah buku, berfokus pada jumlah total halaman yang harus diselesaikan bisa terasa menakutkan.
Namun, jika ia menetapkan target menulis 1 halaman setiap hari, tiba-tiba tugas tersebut terasa jauh lebih mungkin untuk dicapai. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan utama secara spesifik, kemudian membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Dalam membangun bisnis misalnya, prosesnya bisa dimulai dengan melakukan riset pasar, lalu berlanjut ke pembuatan produk, pemasaran, hingga membangun audiens secara bertahap. Setiap langkah harus konkret dan memiliki tindakan spesifik agar lebih mudah diukur perkembangannya. Selain itu, menetapkan batas waktu yang masuk akal juga sangat penting agar tidak terjebak dalam ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hasil instan. Dengan cara ini, setiap langkah kecil yang diambil akan terasa sebagai kemajuan nyata, bukan sekadar tekanan yang membebani. Selain membangun langkah-langkah yang jelas, penting juga untuk menghargai setiap pencapaian kecil dalam prosesnya. Banyak orang terlalu fokus pada hasil akhir dan merasa baru layak merayakan sesuatu jika telah mencapai tujuan besar. Padahal, setiap kemajuan kecil adalah batu loncatan yang berharga. Seorang pendaki gunung, misalnya, akan lebih termotivasi jika ia menghargai setiap pijakan yang berhasil ia lalui daripada terus-menerus melihat betapa jauh puncak yang masih harus didaki. Oleh karena itu, merayakan keberhasilan kecil, mencatat perkembangan dalam jurnal pencapaian, dan mengingat bahwa proses itu sendiri memiliki nilai yang sama, berharganya dengan hasil akhir, adalah langkah penting dalam menjaga semangat tetap menyala. Namun, meskipun tujuan telah dibuat realistis dan langkah-langkahnya telah dirancang dengan baik, tantangan tetap akan muncul di sepanjang perjalanan. Akan ada hari-hari di mana motivasi menurun, hambatan tak terduga datang, atau rasa ragu mulai menyelinap ke dalam pikiran. Pada titik ini, persiapan mental menjadi hal yang tak kalah penting. Seseorang harus bisa mengelola ekspektasi dengan memahami bahwa perjalanan menuju sukses tidak selalu berjalan mulus. Selain itu, memiliki sistem dukungan yang kuat, seperti teman, mentor, atau komunitas yang memiliki visi serupa, dapat menjadi penyemangat di saat-saat sulit. Jika suatu saat muncul keinginan untuk menyerah, kembali mengingat alasan awal mengapa perjalanan ini dimulai bisa menjadi cara untuk menemukan kembali semangat yang sempat redup. Dan yang paling penting, seseorang harus memberikan izin kepada dirinya sendiri untuk gagal, karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Menetapkan tujuan bukan sekadar tentang bermimpi besar, tetapi juga tentang membangun jalur yang nyata agar impian tersebut dapat diwujudkan. Tujuan yang realistis memberi arah, langkah-langkah kecil memberi kemajuan, dan menghargai proses membuat perjalanan lebih bermakna. Jangan biarkan impian hanya menjadi angan-angan tanpa bentuk. Rancanglah dengan bijak, pecah menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dijalani, dan hadapi setiap tantangan dengan penuh keberanian. Anda bukan hanya seorang pemimpi, tetapi juga seorang pencipta, arsitek bagi masa depan Anda sendiri. Jadi, langkah pertama apa yang akan Anda ambil hari ini? Bab 4. Membuat jadwal yang efektif. Waktu adalah aset paling berharga dalam hidup. Tidak peduli seberapa kaya, berbakat, atau berambisius seseorang, setiap orang hanya memiliki 24 jam dalam sehari. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita mengelolanya. Jadwal yang efektif bukan sekadar daftar tugas, melainkan strategi untuk mengarahkan energi kita dengan cara yang paling produktif dan seimbang. Kita sering berpikir bahwa semakin sibuk, semakin sukses. Namun, tanpa sistem yang jelas, kesibukan bisa menjadi perangkap, bukan tentang bekerja lebih banyak, melainkan bekerja dengan lebih cerdas dan terarah. Pernahkah Anda merasa kewalahan karena tugas yang tampak terlalu besar atau sulit? Rasa takut dan cemas seringkali muncul bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita belum membagi tugas tersebut menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dijalankan. Bayangkan ingin menulis sebuah buku. Jika Anda hanya melihatnya sebagai menulis 300 halaman, itu tampak luar biasa sulit. Namun jika Anda membaginya menjadi menulis 1 halaman per hari, tiba-tiba tujuan tersebut terasa lebih memungkinkan. Mulailah dengan menentukan tujuan utama Anda, baik untuk sebulan, seminggu, maupun sehari. Setelah itu, pecahlah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan konkret. Misalnya, jika ingin meningkatkan kebugaran, jangan hanya menulis menjadi lebih sehat,
tetapi ubahlah menjadi olahraga 30 menit-menit setiap pagi. Pendekatan ini akan lebih efektif jika Anda menerapkan metode SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Daripada hanya mengatakan meningkatkan keterampilan membaca, buatlah target yang jelas seperti membaca 10 halaman buku setiap malam sebelum tidur. Dengan menggunakan daftar tugas yang konkret, Anda akan lebih mudah melihat kemajuan harian tanpa merasa kewalahan. Saat tugas besar dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, tantangan besar pun berubah menjadi serangkaian kemenangan kecil yang memberikan dorongan motivasi berkelanjutan. Tidak semua tugas memiliki bobot yang sama. Banyak orang terjebak dalam kesibukan yang tidak menghasilkan kemajuan nyata. Kita merasa sibuk sepanjang hari, tetapi saat malam tiba, seringkali kita bertanya, apa yang sebenarnya aku capai hari ini? Inilah mengapa penting untuk menetapkan prioritas. Salah satu cara efektif untuk menentukan prioritas adalah dengan menerapkan prinsip 80/20 atau hukum Pareto, yang menyatakan bahwa 80% hasil Anda berasal dari 20% aktivitas yang paling berdampak. Identifikasilah tugas-tugas utama yang memberikan hasil terbesar, lalu fokuslah pada itu. Selain itu, Anda bisa menggunakan matriks Eisenhower untuk mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi. Tugas yang penting dan mendesak harus segera diselesaikan, sementara tugas yang penting tetapi tidak mendesak dapat dijadwalkan di waktu tertentu. Tugas yang mendesak tetapi tidak penting sebaiknya didelegasikan, dan tugas yang tidak penting serta tidak mendesak sebaiknya dihilangkan. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang jika saya selesaikan hari ini akan memberikan dampak terbesar? Menyelesaikan satu tugas besar jauh lebih efektif daripada mencentang banyak tugas kecil yang tidak signifikan. Saat Anda mulai memprioritaskan tugas dengan bijak, Anda tidak hanya bekerja lebih sedikit, tetapi juga mencapai lebih banyak. Produktivitas sejati bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang keseimbangan. Bekerja tanpa istirahat bukanlah tanda disiplin, melainkan tanda menuju kelelahan. Bayangkan seorang atlet yang terus-menerus berlatih tanpa memberi waktu bagi tubuhnya untuk pulih. Ia tidak mungkin mencapai performa terbaiknya tanpa istirahat yang cukup. Begitu pula dengan kita, pikiran dan tubuh kita memerlukan waktu untuk beristirahat agar dapat terus berkinerja optimal. Salah satu cara menjaga keseimbangan ini adalah dengan menggunakan teknik Pomodoro, yaitu bekerja dengan fokus selama 25 menit hingga 50 menit, lalu beristirahat selama 5 hingga 10 menit. Selain itu, jadwalkan waktu untuk me time, di mana Anda bisa melakukan aktivitas yang menyegarkan, seperti membaca, meditasi, atau berjalan di luar ruangan. Pastikan juga Anda mendapatkan tidur yang cukup, karena tidak ada jadwal yang efektif jika tubuh terlalu lelah untuk mengikutinya. Jangan lupakan pentingnya menjaga hubungan sosial dan keluarga, karena interaksi yang sehat akan menjadi bahan bakar bagi kesejahteraan emosional kita. Bekerja keras itu penting, tetapi merawat diri sendiri sama pentingnya. Jadwal yang sempurna tidak ada artinya jika kita tidak menaatinya. Disiplin adalah jembatan antara rencana dan hasil. Namun, seringkali godaan untuk menunda atau mengabaikan jadwal datang tanpa disadari. Untuk menjaga disiplin, cobalah membangun kebiasaan, bukan hanya sekadar mengikuti jadwal. Jangan hanya mengandalkan motivasi, karena motivasi bisa naik turun. Sebaliknya, bentuklah rutinitas yang tertanam dalam pola hidup sehari-hari. Mulailah dari kebiasaan kecil dan tingkatkan secara bertahap. Selain itu, gunakan akuntabilitas dengan memberitahu teman, mentor, atau keluarga tentang jadwal Anda. Ketika ada orang lain yang mengetahui tujuan Anda akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menaatinya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, berikan hadiah kecil setelah berhasil menjalankan jadwal selama periode tertentu. Ini bisa berupa waktu bersantai, menikmati makanan favorit, atau melakukan aktivitas yang Anda sukai. Selain itu, penting untuk secara rutin mengevaluasi dan menyesuaikan jadwal agar tetap efektif. Disiplin adalah otot yang perlu dilatih. Semakin sering Anda menaatinya, semakin kuat kebiasaan positif yang terbentuk. Jadwal yang efektif bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan lebih sadar dan seimbang. Saat kita mampu mengatur waktu dengan baik,
kita memiliki kendali lebih besar atas hidup kita. Mulailah dengan memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Tentukan prioritas dengan bijak agar Anda fokus pada tugas yang paling berdampak. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan perawatan diri, karena keseimbangan adalah kunci dari produktivitas yang berkelanjutan. Yang terakhir, bangun disiplin dalam menjalankan jadwal, agar kebiasaan positif dapat terus berkembang. Anda memiliki waktu yang sama dengan orang-orang sukses di dunia ini. Kuncinya bukan pada berapa banyak waktu yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakannya. Jadi, apa langkah pertama Anda hari ini untuk mengelola waktu dengan lebih efektif? Bab 5. Mengatasi keraguan dan ketakutan. Keraguan dan ketakutan adalah bayangan yang selalu mengikuti kita dalam perjalanan menuju pertumbuhan. Mereka berbisik di telinga kita, mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita akan gagal, bahwa kita tidak layak untuk sukses. Namun, bayangan hanya ada jika kita berdiri membelakangi cahaya, dan cahaya itu adalah keberanian, kesadaran, dan keyakinan dalam diri. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa pasti pernah menghadapi rasa takut. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana mereka meresponsnya. Apakah mereka membiarkan ketakutan melumpuhkan mereka, atau mereka memilih untuk bergerak meskipun takut? Sebelum kita bisa mengatasi sesuatu, kita harus terlebih dahulu memahami dari mana asalnya. Keraguan dan ketakutan biasanya berasal dari pengalaman masa lalu dan keyakinan yang terbentuk seiring waktu. Pernahkah Anda gagal sebelumnya? Pernahkah Anda dikritik atau diremehkan? Pernahkah Anda merasa tidak cukup baik? Ingatan-ingatan ini seringkali membentuk batasan mental yang membuat kita takut mencoba lagi. Selain itu, kata-kata orang lain, lingkungan tempat kita dibesarkan, dan pengalaman hidup membentuk cara kita memandang diri sendiri. Jika kita terus-menerus diberitahu bahwa kita tidak cukup pintar atau tidak berbakat, lama-kelamaan kita mulai mempercayainya. Langkah pertama untuk mengatasi ketakutan adalah mengenalinya. Tuliskan ketakutan terbesar Anda dalam satu kalimat dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ketakutan itu benar atau hanya persepsi yang belum diuji? Ingatlah bahwa pikiran bukan selalu kebenaran. Pikiran kita seperti tanah yang subur. Jika kita menanam benih keraguan, mereka akan tumbuh menjadi pohon ketakutan yang besar. Namun, jika kita menanam benih keyakinan, mereka akan tumbuh menjadi keberanian yang kuat. Mengubah narasi negatif menjadi positif dimulai dengan menyadari pola pikir yang kita miliki. Setiap kali muncul suara dalam kepala yang mengatakan, "Aku tidak bisa melakukan ini," gantilah dengan, "Aku mungkin belum bisa, tetapi aku bisa belajar." Bahasa yang kita gunakan juga berperan besar dalam membentuk keyakinan diri. Daripada mengatakan, "Aku selalu gagal," ubahlah menjadi, "Aku belajar dari setiap pengalaman." Alih-alih berpikir, "Aku tidak cukup berbakat," katakan pada diri sendiri, "Bakat bisa dikembangkan dengan latihan." Selain itu, ingatlah setiap pencapaian kecil yang pernah Anda raih, sekecil apapun. Ini akan menjadi pengingat bahwa Anda lebih mampu daripada yang Anda pikirkan. Ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus diubah menjadi tantangan. Alih-alih melihatnya sebagai rintangan, jadikan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ketahuilah bahwa ketakutan hanyalah bukti bahwa Anda sedang bergerak keluar dari zona nyaman. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang muncul secara ajaib, melainkan dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dari hal kecil, misalnya jika Anda takut berbicara di depan umum, cobalah berbicara di depan cermin terlebih dahulu. Jangan menunggu rasa percaya diri untuk bertindak, tetapi bertindaklah terlebih dahulu, dan kepercayaan diri akan mengikuti. Bersahabat dengan ketidaknyamanan adalah kunci pertumbuhan. Setiap kali Anda merasa tidak nyaman, itu adalah tanda bahwa Anda sedang berkembang. Rayakan setiap kemenangan kecil yang Anda raih, karena sekecil apapun langkah yang Anda ambil, itu tetaplah sebuah kemajuan. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemampuan untuk bergerak meskipun takut. Kegagalan seringkali menjadi ketakutan terbesar kita. Namun, pada dasarnya, kegagalan bukanlah tanda bahwa kita tidak mampu, melainkan tanda bahwa kita sedang belajar. Setiap kegagalan adalah guru yang berharga. Jangan mengambil kegagalan secara personal. Gagal bukan berarti Anda gagal sebagai manusia,
tetapi hanya berarti metode yang Anda coba belum berhasil. Analisis setiap kegagalan dengan objektif. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dipelajari? Gunakan kegagalan sebagai motivasi, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Banyak orang sukses, dari Thomas Edison hingga Oprah Winfrey, mengalami kegagalan besar sebelum akhirnya berhasil. Mereka tidak mengubah tujuan mereka, tetapi mereka menyesuaikan pendekatan mereka. Jika Anda tidak pernah gagal, itu berarti Anda tidak pernah mencoba sesuatu yang cukup berani. Keraguan dan ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan, tetapi mereka tidak boleh menjadi pengendali hidup Anda. Langkah yang bisa Anda mulai hari ini adalah mengidentifikasi sumber ketakutan Anda, mengubah narasi negatif menjadi positif, membangun kepercayaan diri melalui tindakan kecil, dan menggunakan kegagalan sebagai pelajaran, bukan hukuman. Jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda. Jadikan ia sebagai tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Teruslah melangkah, karena keberanian tumbuh seiring dengan setiap langkah yang Anda ambil. Bab 6. Membangun resiliensi dan ketangguhan. Ketangguhan bukanlah anugerah yang diwariskan sejak lahir, melainkan sesuatu yang dibangun melalui perjalanan hidup, batu demi batu, pengalaman demi pengalaman, dan keputusan demi keputusan. Ia adalah kemampuan untuk tetap berdiri meskipun angin kehidupan bertiup kencang, untuk tetap melangkah meskipun jalan di depan penuh duri. Resiliensi bukan sekadar bertahan dari badai, tetapi juga tumbuh dan berkembang karenanya. Ia bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Maka, bagaimana kita bisa membangun resiliensi dan menjadikan diri lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup? Setiap tantangan yang datang membawa pelajaran berharga, tetapi tidak semua orang mampu melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Banyak yang terjebak dalam rasa sakitnya tanpa menyadari bahwa di balik setiap kesulitan tersembunyi kekuatan yang bisa ditempa. Untuk mengubah tantangan menjadi kekuatan, langkah pertama adalah menerima realitas tanpa perlawanan. Menghabiskan energi untuk melawan sesuatu yang tidak dapat diubah hanya akan membuat kita semakin lelah dan frustrasi. Lebih baik alihkan fokus pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan. Mengubah perspektif juga menjadi kunci penting dalam menghadapi kesulitan. Alih-alih terus-menerus bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Cobalah mengajukan pertanyaan baru. Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Dengan demikian, setiap kesulitan berubah menjadi latihan mental yang memperkuat ketahanan diri. Layaknya besi yang semakin kuat setelah ditempa oleh api, manusia pun dapat menjadi lebih tangguh saat berhasil melewati badai kehidupannya. Ketika seseorang memiliki alasan yang cukup kuat untuk terus maju, ia akan menemukan cara untuk mengatasi rintangan apapun. Passion dan makna dalam hidup adalah bahan bakar utama dalam membangun ketangguhan. Oleh karena itu, menemukan passion yang sejati adalah langkah krusial dalam perjalanan ketahanan diri. Untuk menemukan passion tersebut, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuatku bersemangat setiap pagi? Aktivitas apa yang begitu menyenangkan hingga aku lupa waktu? Apa yang tetap ingin kulakukan meskipun tidak dibayar? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi petunjuk tentang apa yang benar-benar memberi makna dalam hidup. Setelah menemukan passion, gunakan itu sebagai kompas dalam menghadapi tantangan. Ketika seseorang benar-benar peduli terhadap sesuatu, ia akan lebih rela berkorban untuk mencapainya. Passion memberikan makna dalam perjuangan, menjadikan rintangan terasa lebih ringan, dan mengubah setiap kegagalan menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan diri. Ketangguhan tidak muncul dalam sekejap, tetapi dibangun perlahan melalui kebiasaan dan keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Setiap pilihan yang dibuat menentukan apakah kita menjadi lebih kuat atau justru semakin rentan terhadap tekanan hidup. Melatih disiplin dalam menghadapi kesulitan adalah langkah pertama dalam membangun ketangguhan. Jangan mudah menyerah hanya karena sesuatu terasa sulit. Hadapilah dengan tekad dan kesabaran. Selain itu, rutinitas yang mendukung kesehatan mental juga berperan penting dalam membentuk ketangguhan. Memulai hari dengan meditasi, olahraga, atau membaca buku inspiratif dapat membantu memperkuat pola pikir yang positif. Saat menghadapi tekanan, belajarlah untuk tetap tenang sebelum bereaksi. Ambil napas dalam-dalam
pikirkan solusi yang terbaik, lalu bertindak dengan kepala dingin. Selain itu, lingkungan sosial juga berpengaruh besar dalam membentuk ketahanan diri. Dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung akan membantu kita tetap teguh dalam menghadapi tantangan hidup. Pada akhirnya, setiap keputusan kecil yang diambil hari ini akan membentuk versi diri yang lebih kuat di masa depan. Ketangguhan sejati bukan hanya tentang mampu bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang mempertahankan fokus pada visi jangka panjang. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti akan ada hambatan yang menghadang. Namun, orang yang tangguh tidak akan membiarkan rintangan sesaat menggoyahkan tekadnya. Untuk tetap fokus dalam perjalanan panjang ini, penting untuk selalu mengingat dan memvisualisasikan tujuan setiap hari. Mengingat alasan mengapa perjalanan ini dimulai dapat membantu menjaga semangat dan ketekunan. Selain itu, jangan terlalu terjebak dalam kesulitan yang sedang dihadapi saat ini. Lihat gambaran besar dan sadari bahwa setiap tantangan hanyalah satu langkah kecil dalam perjalanan yang lebih panjang. Menikmati proses adalah kunci lainnya dalam menjaga ketangguhan. Jangan hanya menunggu kebahagiaan di garis akhir, tetapi belajarlah untuk merayakan setiap pencapaian kecil yang telah diraih. Jika suatu saat mengalami kegagalan, jangan biarkan itu menjadi alasan untuk berhenti. Bangkit kembali dan lanjutkan perjalanan dengan lebih bijak dan kuat. Sebab, kesuksesan bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi milik mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Resiliensi bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang menjadi cukup kuat untuk menghadapinya. Langkah-langkah yang bisa dimulai hari ini adalah mengubah tantangan menjadi peluang belajar, menjadikan passion sebagai bahan bakar dalam menghadapi kesulitan, membangun kebiasaan yang memperkuat mental, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang, meskipun jalan yang ditempuh penuh rintangan. Ketangguhan bukan sesuatu yang diberikan oleh dunia, tetapi sesuatu yang kita bangun sendiri. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat kita menjadi dalam menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, ketangguhan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri sendiri, hadiah yang akan terus menguatkan kita dalam setiap perjalanan hidup. Bab 7. Menggunakan kegagalan sebagai pelajaran. Kegagalan seringkali datang sebagai tamu yang tak diundang. Ia mengetuk pintu kehidupan kita dengan kejam, meruntuhkan harapan, dan menggoyahkan keyakinan diri. Namun, bagi mereka yang memahami esensinya, kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pertumbuhan yang lebih besar. Di balik setiap kisah sukses yang kita kagumi, selalu ada jejak kegagalan yang menjadi fondasi dari keberhasilan itu sendiri. Kegagalan bukan lawan dari kesuksesan. Ia adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Sebuah kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita telah mencoba. Tanpa kegagalan, tidak akan ada inovasi dan pembelajaran yang sesungguhnya. Kegagalan mengajarkan kita tentang apa yang tidak berhasil, sehingga kita bisa menemukan strategi yang lebih baik. Ia membangun karakter dan ketahanan mental, mengajarkan kita untuk tetap berdiri meskipun jatuh berkali-kali. Selain itu, kegagalan juga menjadi ujian yang menentukan seberapa besar keinginan kita untuk berhasil. Apakah kita akan menyerah atau memilih untuk bangkit kembali? Seperti yang dikatakan Albert Einstein, orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Mereka yang kita kagumi hari ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal. Sebaliknya, mereka adalah individu yang telah jatuh berkali-kali, tetapi memilih untuk terus bangkit. Thomas Edison, misalnya, mengalami lebih dari 1000 kegagalan sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang berfungsi. Baginya, setiap kegagalan adalah satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan. J.K. Rowling, sebelum dikenal sebagai penulis Harry Potter, menghadapi kemiskinan, mengalami penolakan dari banyak penerbit, dan berjuang melawan depresi. Namun, ia tetap teguh pada mimpinya. Walt Disney pernah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak cukup kreatif, tetapi ia terus berusaha hingga akhirnya menciptakan kerajaan hiburan terbesar di dunia. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa kegagalan hanyalah fase sementara, bukan identitas yang harus kita sandang selamanya. Keberhasilan datang kepada mereka yang tidak menyerah, meskipun dunia berkata sebaliknya. Dengan percaya pada proses, kita akan menyadari bahwa setiap rintangan hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Winston Churchill,
Sukses adalah berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan antusiasme. Bagaimana jika kita berhenti melihat kegagalan sebagai akhir dan mulai melihatnya sebagai guru yang bijaksana? Setiap kesalahan adalah pelajaran, setiap hambatan adalah peluang untuk bertumbuh. Langkah pertama adalah merefleksikan apa yang terjadi. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa dipelajari dari kegagalan ini, dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik di masa depan. Setelah itu, kita harus mengubah perspektif. Alih-alih berkata, "Saya gagal," lebih baik katakan, "Saya sedang belajar." Tidak cukup hanya memahami kesalahan, kita juga harus mengambil tindakan. Jangan biarkan kegagalan membuat kita terhenti terlalu lama. Bangkit, buat strategi baru, dan coba lagi. Yang tak kalah penting, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap orang memiliki perjalanan uniknya sendiri. Seperti kata bijak, kegagalan terbesar dalam hidup bukanlah jatuh, tetapi menolak untuk bangkit kembali. Jika kita ingin meraih impian besar, kita harus memiliki mentalitas yang tahan banting, mentalitas yang tidak mudah runtuh saat menghadapi kegagalan. Salah satu cara untuk membangun ketahanan ini adalah dengan melatih rasa syukur. Alih-alih meratapi kegagalan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Selain itu, kita perlu fokus pada pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Tidak ada kesuksesan yang instan, dan menikmati setiap proses pembelajaran adalah bagian penting dari perjalanan kita. Kita juga tidak boleh takut untuk mencoba lagi. Setiap usaha baru adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Selain itu, mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif dapat menjadi sumber kekuatan saat kita merasa goyah. Dukungan dari mereka yang percaya pada kita bisa menjadi dorongan untuk terus maju. Seperti yang dikatakan, kita tidak bisa menghindari kegagalan dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Sebaliknya, ia harus dipeluk sebagai bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Mulai hari ini, mari kita ubah cara kita melihat kegagalan. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan membawa kita selangkah lebih dekat ke tujuan. Belajarlah dari orang-orang sukses yang telah menghadapi kegagalan mereka dengan kepala tegak. Gunakan kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Bangun mentalitas yang tahan banting, dan percaya bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kemenangan. Seperti kata bijak, jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikanmu. Biarkan rasa takut itu menjadi dorongan untuk berani mencoba. Bab 8. Mengembangkan pola pikir bertumbuh. Di dunia ini, ada dua jenis pola pikir yang menentukan bagaimana seseorang menghadapi kehidupan. Pola pikir tetap, fixed mindset, dan pola pikir bertumbuh, growth mindset. Mereka yang memiliki pola pikir tetap percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat adalah sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Sebaliknya, mereka yang memiliki pola pikir bertumbuh memahami bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Jika seseorang ingin mencapai potensi tertinggi dalam hidup, ia harus memilih untuk terus bertumbuh. Seringkali, kita tanpa sadar membatasi diri dengan pemikiran yang merugikan, seperti merasa tidak berbakat, tidak cukup pintar, atau terlalu tua maupun terlalu muda untuk mencoba sesuatu yang baru. Pola pikir seperti ini hanya akan mengekang potensi, membuat seseorang takut mencoba, dan akhirnya menyerah sebelum benar-benar berusaha. Namun, apa yang terjadi jika sudut pandang ini diubah? Daripada berpikir bahwa sesuatu tidak bisa dilakukan, seseorang bisa mulai mengatakan, "Saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar." Kegagalan pun tidak lagi menjadi akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah pembelajaran. Dengan memfokuskan diri pada perkembangan pribadi dibandingkan membandingkan diri dengan orang lain, seseorang dapat mulai melihat bahwa kemampuan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan bisa diasah dan ditingkatkan. Setiap orang pasti menghadapi tantangan dalam hidup, tetapi respons terhadap tantangan itulah yang menentukan arah masa depan. Thomas Edison pernah berkata bahwa ia tidak gagal 1000 kali, melainkan menemukan 1000 cara yang tidak berhasil.
Dari kisah ini, kita belajar bahwa tantangan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk tumbuh lebih kuat. Kesalahan yang dibuat bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru langkah menuju solusi yang lebih baik. Setiap kesulitan yang berhasil diatasi membentuk karakter dan ketahanan mental yang semakin kuat. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu takut pada kesulitan, karena di sanalah pertumbuhan sejati terjadi. Kritik seringkali terasa menyakitkan, tetapi orang dengan pola pikir bertumbuh tidak melihatnya sebagai serangan, melainkan sebagai cermin yang membantu mereka melihat area yang bisa diperbaiki. Mendengarkan kritik dengan terbuka tanpa langsung bersikap defensif adalah langkah awal dalam memanfaatkannya sebagai alat pertumbuhan. Penting untuk memisahkan kritik yang membangun dari kritik yang merusak, karena tidak semua kritik perlu didengar. Namun, kritik yang diberikan dengan maksud baik dapat menjadi bahan refleksi yang berharga. Seseorang bisa bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya tingkatkan? Orang sukses bukanlah mereka yang selalu dipuji, tetapi mereka yang mau mendengar kritik dan bertumbuh karenanya. Di era digital ini, banyak orang terjebak dalam keinginan untuk mencapai hasil instan. Namun, pertumbuhan sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Ketika seseorang terlalu fokus pada hasil akhir, ia menjadi mudah frustrasi saat tidak segera mencapai tujuan, kehilangan kesabaran, dan tergoda untuk menyerah. Selain itu, fokus yang berlebihan pada hasil juga dapat menghilangkan kenikmatan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sebaliknya, mereka yang menghargai proses akan menikmati setiap langkah kecil menuju kesuksesan, belajar dari setiap kesalahan tanpa merasa gagal, serta membangun kebiasaan dan keterampilan yang bertahan seumur hidup. Kesuksesan sejati tidak terjadi dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dengan pembelajaran. Mengembangkan pola pikir bertumbuh berarti memilih untuk tidak terjebak dalam keterbatasan diri. Dengan meyakini bahwa kemampuan selalu bisa dikembangkan, seseorang akan lebih terbuka untuk belajar dan terus berkembang. Tantangan yang datang dalam hidup tidak lagi dianggap sebagai rintangan, melainkan sebagai peluang belajar yang berharga. Kritik pun tidak lagi ditakuti, tetapi diterima sebagai alat untuk perbaikan diri. Dan yang terpenting, menghargai setiap langkah dalam proses pertumbuhan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Hidup adalah tentang bertumbuh, dan seseorang tidak boleh membiarkan pola pikir tetap membuatnya berhenti di tempat. Bab 9. Mengelilingi diri dengan pengaruh positif. Setiap orang dipengaruhi oleh lingkungannya, baik secara sadar maupun tidak. Pikiran, keyakinan, dan tindakan kita sering kali dibentuk oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Pertanyaannya, apakah mereka mendorong kita untuk berkembang atau justru menarik kita ke bawah? Jika kita ingin tumbuh, kita harus memastikan bahwa lingkungan kita mendukung pertumbuhan tersebut. Tidak semua orang di sekitar kita membawa energi positif. Beberapa di antaranya cenderung mengeluh, meragukan kemampuan kita, atau bahkan tanpa sadar menghambat impian yang ingin kita capai. Tanda-tanda pengaruh negatif ini bisa dikenali dari sikap pesimistis yang terus-menerus, kebiasaan melihat sisi buruk dari segala hal, serta kecenderungan untuk meremehkan impian dan tujuan kita. Mereka sering mengkritik tanpa memberikan solusi atau dorongan yang membangun, serta membawa drama dan energi negatif ke dalam kehidupan kita. Jika kita terus dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, lambat laun energi dan semangat kita akan terkuras. Oleh karena itu, penting untuk membatasi interaksi dengan mereka yang kerap menyebarkan aura negatif. Pendapat mereka seharusnya tidak menjadi penghalang bagi langkah kita. Jika menghindari mereka sepenuhnya bukanlah pilihan, setidaknya kita bisa menetapkan batasan yang sehat. Kita memang tidak bisa memilih keluarga atau rekan kerja, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons mereka. Kesuksesan tidak pernah dicapai sendirian. Kita membutuhkan orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan mendorong kita untuk mencapai potensi terbaik dalam diri kita. Untuk itu, kita perlu mencari mentor, seseorang yang telah berada di tempat yang ingin kita capai. Bertemanlah dengan mereka yang memiliki tujuan dan visi serupa, serta kelilingi diri dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan nyata,
bukan sekadar validasi kosong. Oprah Winfrey pernah menyatakan bahwa salah satu faktor terbesar dalam kesuksesannya adalah lingkungan yang mendukung dan mentor yang membimbingnya. Ia selalu belajar dari orang-orang hebat di sekitarnya dan tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk tumbuh. Jika kita merasa selalu menjadi orang paling pintar di dalam ruangan, mungkin itu pertanda bahwa kita berada di ruangan yang salah. Jaringan yang kuat bukan hanya tentang mengenal banyak orang, tetapi lebih kepada terhubung dengan mereka yang memiliki energi positif dan visi yang sama. Untuk membangun jaringan yang bermanfaat, kita bisa bergabung dengan komunitas atau kelompok yang sesuai dengan minat dan tujuan kita. Menghadiri seminar, workshop, atau acara yang memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang inspiratif juga merupakan langkah yang bijak. Namun, membangun jaringan bukan hanya soal mencari manfaat dari orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan nilai dan membantu mereka dalam perjalanan mereka. Lingkungan yang positif bukan sekadar tentang siapa yang bisa membantu kita, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan dampak baik bagi orang lain. Terkadang, kita tidak bisa mengubah lingkungan eksternal kita, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk menciptakan lingkungan internal yang lebih positif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memulai hari dengan afirmasi dan niat yang baik, menghindari konsumsi berita atau media sosial yang terlalu negatif, serta menciptakan ruang yang mendukung produktivitas dan kreativitas. Selain itu, meluangkan waktu untuk refleksi dan bersyukur setiap hari juga dapat membantu menjaga keseimbangan emosional kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan seseorang bisa diprediksi dari 5 orang terdekat dalam hidupnya. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup lebih bahagia dan sukses, kita harus memilih dengan bijak siapa yang kita izinkan untuk masuk dalam lingkaran kita. Ingatlah bahwa kita adalah cerminan dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Mengelilingi diri dengan pengaruh positif adalah salah satu investasi terbaik dalam hidup, bukan hanya untuk kesuksesan kita, tetapi juga untuk kesejahteraan emosional dan mental kita. Namun, lebih dari sekadar mencari lingkungan yang baik, kita juga perlu berusaha untuk menjadi seseorang yang mampu memberikan energi positif bagi orang lain. Jika ingin terbang tinggi, jangan biarkan diri kita terikat oleh rantai lingkungan yang salah. Bab 10. Memecah tujuan besar menjadi langkah kecil. Setiap impian besar seringkali terasa mustahil untuk dicapai, terutama ketika kita hanya melihat besarnya perjalanan yang harus ditempuh. Banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi karena merasa kewalahan oleh skala tujuan yang mereka kejar. Kunci keberhasilan sebenarnya tidak terletak pada seberapa cepat kita mencapainya, melainkan pada seberapa konsisten kita melangkah menuju ke sana. Dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih dapat dikelola, kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan terhindar dari perasaan putus asa. Bayangkan Anda berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi, dengan puncaknya tampak begitu jauh dan sulit dijangkau. Jika Anda hanya berfokus pada betapa jauhnya perjalanan itu, rasa takut dan keraguan bisa dengan mudah mengalahkan semangat Anda. Namun, jika Anda memecah perjalanan itu menjadi langkah-langkah kecil, satu pijakan demi pijakan, tiba-tiba perjalanan itu menjadi lebih realistis dan dapat dilakukan. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Jika tujuan utama Anda adalah menulis sebuah buku, mulailah dengan menulis 1 halaman setiap hari. Jika Anda ingin membangun bisnis, langkah awalnya bisa berupa merancang konsep sederhana dan mencari pelanggan pertama. Jika Anda ingin hidup lebih sehat, cukup mulai dengan berjalan kaki selama 15 menit setiap hari. Dengan cara ini, setiap langkah kecil akan menjadi fondasi yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan utama. Seperti yang dialami oleh J.K. Rowling yang tidak menulis Harry Potter dalam semalam, tetapi memulai dengan 1 halaman, kemudian 1 bab, hingga akhirnya menciptakan kisah yang dicintai jutaan orang. Seringkali orang hanya berfokus pada hasil akhir dan melupakan bahwa setiap kemajuan, sekecil apapun, layak untuk dirayakan. Jika kita hanya merasa bahagia ketika mencapai tujuan besar, perjalanan akan terasa panjang dan melelahkan. Sebaliknya, dengan menghargai pencapaian kecil, kita bisa tetap termotivasi dan menikmati prosesnya. Ketika kita merayakan setiap langkah kecil, otak akan melepaskan dopamin,
hormon yang memberikan rasa puas dan memperkuat motivasi kita. Rasa pencapaian yang terus-menerus akan meningkatkan kepercayaan diri dan membantu menjaga momentum. Ada berbagai cara sederhana untuk merayakan keberhasilan kecil, seperti memberi diri sendiri hadiah kecil setelah menyelesaikan milestone tertentu, mencatat setiap kemajuan dalam jurnal, atau membagikannya dengan teman-teman untuk mendapatkan dukungan. Dengan menikmati setiap langkah perjalanan, kita tidak hanya mendekati tujuan, tetapi juga membuat perjalanan itu sendiri lebih menyenangkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa diibaratkan seperti bola salju yang bergulir. Semakin lama, bola itu semakin besar dan semakin cepat bergerak. Momentum inilah yang membuat kita terus maju tanpa harus berusaha terlalu keras setiap saat. Memulai dengan tindakan yang paling mudah dilakukan adalah salah satu cara terbaik untuk membangun momentum. Jangan menunda terlalu lama, karena tindakan kecil yang dilakukan sekarang lebih berarti daripada rencana besar yang terus tertunda. Lebih baik bergerak perlahan tetapi konsisten daripada berlari kencang lalu berhenti di tengah jalan. James Clear dalam bukunya Atomic Habits menjelaskan bahwa peningkatan sekecil 1% setiap hari dapat menghasilkan perubahan luar biasa dalam jangka panjang. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun Anda akan menjadi 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Kuncinya bukan terletak pada perubahan besar dalam waktu singkat, melainkan pada kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk menciptakan kenyataan melalui imajinasi yang kuat. Itulah mengapa atlet, pengusaha sukses, dan seniman besar menggunakan visualisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dengan membayangkan diri sendiri berhasil mencapai tujuan, kita bisa memperkuat keyakinan bahwa impian itu benar-benar mungkin terwujud. Salah satu cara untuk memanfaatkan kekuatan visualisasi adalah dengan membuat vision board, yaitu papan yang berisi gambar, kata-kata, atau kutipan yang menggambarkan impian kita. Dengan melihatnya setiap hari, alam bawah sadar kita akan terus mengarahkan tindakan ke arah tujuan tersebut. Selain itu, afirmasi positif yang dilakukan secara rutin juga dapat memperkuat keyakinan diri. Jim Carrey pernah menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri dengan catatan untuk jasa akting, lalu menyimpannya di dompetnya. Beberapa tahun kemudian, ia benar-benar mendapatkan bayaran sebesar itu dari film Dumb and Dumber. Kisah ini membuktikan bahwa apa yang kita yakini bisa menjadi kenyataan jika kita terus bertindak menuju ke sana. Tidak ada impian yang terlalu besar jika kita mampu memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Merayakan pencapaian kecil akan membuat perjalanan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Momentum terbentuk dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, bukan dari perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba. Dan dengan visualisasi yang kuat, kita dapat mempercepat manifestasi impian kita dan semakin yakin bahwa tujuan itu bisa kita capai. Anda tidak perlu melihat seluruh tangga untuk mulai melangkah. Cukup ambil satu langkah pertama, lalu teruslah bergerak ke depan. Dengan setiap pijakan kecil yang Anda buat, tanpa terasa Anda akan sampai di puncak impian Anda. Kesimpulan. Perjalanan menuju impian bukan tentang seberapa cepat Anda mencapainya, tetapi tentang bagaimana Anda terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu keputusan kecil untuk bertindak. Jangan biarkan ketakutan, keraguan, atau ketidaksempurnaan menghentikan Anda. Karena di balik setiap tantangan, selalu ada pelajaran yang menguatkan, dan di balik setiap langkah kecil, ada pintu menuju kemungkinan yang lebih besar. Dunia ini bukan milik mereka yang menunggu, tetapi milik mereka yang berani mencoba, gagal, belajar, dan bangkit kembali. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda, bukan dengan lompatan besar yang penuh tekanan, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran, keberanian, dan ketekunan. Jadi, mulailah hari ini. Ambil satu langkah, kemudian satu langkah lagi, hingga suatu hari nanti, saat Anda menoleh ke belakang, Anda akan tersenyum melihat betapa jauhnya Anda telah melangkah.